Seorang wanita di Malaysia dihabisi sahabatnya sendiri, alasannya karena sakit hati, sering dikata-katai. Bahkan tak hanya itu, usai melakukan aksinya, sahabat yang menghabisi wanita tersebut mengambil semua harta benda yang ada. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di negeri tetangga di negara Malaysia. Seorang wanita cantik bernama Siti Nur Surya Ismail, berusia 19 tahun, biasa di keluarganya dipanggil Siti. Tinggal di Malaysia, dirinya pun tak hanya dikenal sebagai wanita yang cantik, baik, ramah, bahkan kerap membantu orang tua, dan Siti pun dikenal punya banyak teman. Anak 5 dari 7 bersaudara ini punya kakak beradik yang tinggal bersamanya. Kondisi keluarganya saat ini memang sedang tak baik-baik saja. Sang ibu sakit kanker hingga membuat dirinya dan kakak-kakaknya bergiliran menjaga. Siti sendiri sempat kuliah namun memutuskan cuti demi menjaga sang ibu. Bahkan kakak-kakak dari Siti pun bekerja demi keluarga demi membiayai pengobatan sang ibu. Kondisi ibu dari Siti sendiri hanya berbaring di kasur. Sudah susah berkomunikasi, sudah tak tahu siapapun, dan sudah tak banyak bicara. Selain mengurus sang ibu, Siti sendiri setiap harinya menjemput kedua adiknya sekolah, mengantar kedua adiknya pergi, dan juga menjemput kedua adiknya pulang dari sekolah, serta memberesi rumah dan merawat sang ibu. Siti sendiri sudah punya pacar serius dan dipenalkan pada keluarga. Bahkan hubungan Siti dengan sang pacar pun direstui keluarga masing-masing. Mereka sempat memutuskan akan menikah, namun kini dengan kondisi ibu dari Siti, keduanya pun menunda pernikahan. Siti ingin menjaga dulu sang ibu, merawat, berbakti kepada sang ibu. Bagusnya keputusan Siti ini pun nampaknya didukung sang pacar. Pacar dari Siti menunggu Siti bahkan ridho untuk bersama-sama merawat ibunda Siti. Tak hanya punya kekasih, Siti sendiri punya sahabat tetangganya sendiri bernama Siti Nur Atirah, berusia 19 tahun, biasa dipanggil Nur. Nur sendiri tinggal tetanggaan bersama Siti. Berteman dengan Siti dari dirinya kecil, Nur dengan Siti pun selalu kemana-mana bersama. Keduanya dekat, selalu bermain bersama, bahkan keduanya sering nginap di rumah satu sama lain. Namun hingga persahabatan ini selesai terkait permasalahan, ada sesuatu di antara mereka. Menurut Nur sendiri, dirinya sering sakit hati kepada Siti. Siti sering mengejek Nur miskin, bahkan Siti pun menyebutkan kalau Nur tak laku hingga tak punya pacar. Kerap sabar kepada Siti, namun Nur pun lama-lama tak bisa memendam kemarahan dan punya dendam kepada Siti. Hingga dari pertemanan yang dari kecil kini berakhir dendam, akan terjadi permasalahan tanpa Siti tahu. Tepatnya di tanggal 1 November 2020, pagi itu Siti pun mengantar kedua adik ke sekolah. Usai mengantar, Siti pun pulang ke rumah merawat sang ibu dan menyuapinya. Tak lama Siti pun usai itu istirahat di rumahnya, hingga akhirnya Nur datang ke rumah Siti di jam 10 pagi. Nur datang ke rumah Siti disambut oleh Siti, keduanya pun ngobrol. Namun tak lama lagi Nur pun merasa dirinya sakit hati karena ucapan Siti. Saat itu pun Siti kembali membahas tentang perekonomian Nur yang disebutkan miskin. Sakit hati tak bisa menahan lagi, Nur pun langsung menghajar dan memukul Siti. Siti yang kaget menyabak Nur dan keduanya berkelahi. Namun tak lama Nur pun ke dapur membawa senjata tajam dan langsung ke Siti menikam Siti beberapa kali. Saat itu pun membuat Siti pingsan dan mengeluarkan banyak cairan merah. Tak diam, Nur terus menikam Siti hingga akhirnya Siti tak bergerak. Saat kejadian itu ibu dari Siti pun menyaksikan, namun ibu dari Siti tak bergerak, tak bisa bicara apapun, hanya mengeluarkan air mata. Usai melakukan aksinya, Nur sendiri membawa harta benda dari keluarga Siti, membawa uang, emas, dan juga 2 handphone dari Siti. Usai melakukan aksinya dan mengambil semua harta benda, Nur pun pergi meninggalkan rumah Siti dengan motornya. Tak lama di sekolahan, kedua adik Siti bingung karena ternyata sang kakak tak datang menjemputnya. Khawatir ada apa-apa, kedua adik dari Siti pun lebih memilih jalan kaki ke rumah yang jaraknya memang tak terlalu jauh dari sekolah. Sesampainya di rumah nampak kaget, membuka pintu melihat rumah acak-acakan, melihat sang kakak sudah terlentang dengan mengeluarkan banyak cairan merah. Histeris langsung menelpon keluarganya dan langsung meminta bantuan kepada para tetangga. Tak lama ada tetangga yang menghubungi pihak kepolisian. Usai mendapatkan laporan ini, pihak kepolisian pun datang ke rumah Siti untuk amankan TKP. Pihak kepolisian pun melakukan evakuasi kepada jasad Siti, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil dari otopsi pun menyebutkan Siti kehabisan cairan merah, mendapatkan banyak tikaman. Pihak kepolisian pun langsung interogasi keluarga dari Siti, meminta keterangan keluarga Siti, dan juga langsung mencari barang bukti. Hingga berkat kerja keras pihak kepolisian yang mencari di rumah tetangga, beberapa CCTV terlihat hingga akhirnya dijadikan barang bukti. Di awal pihak kepolisian menyebutkan ini adalah kasus perampokan, mengingat banyak barang berharga keluarga Siti yang hilang. Setelah diselidiki bahkan melihat dari CCTV, ternyata sebelumnya ada satu orang wanita yang datang ke rumah Siti dan cukup lama di rumah Siti
hingga pergi meninggalkan rumah Siti dengan motornya, dan itulah terakhir ada orang ke rumah Siti sebelum adik-adik Siti pulang. Dari bukti CCTV itu, keluarga dari Siti pun meminta bantuan kepada keluarga Siti mengenali orang tersebut yang akhirnya keluarga Siti kenali. Wanita tersebut adalah Nur, teman dekat dari Siti sendiri. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengamankan Nur di rumahnya sendiri. Saat diamankan, Nur mengakui dan dirinya pun ada gigitan dan juga cakaran dari Siti kepada Nur. Nur diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 30 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Malaysia. Motifnya, Nur mengaku kalau dirinya sakit hati kepada Siti karena ucapan-ucapan Siti. Namun nampaknya keluarga Siti pun meragukan alasan daripada Nur. Keluarga Siti yakin Nur sendiri ingin harta benda dari Siti, sahabatnya sendiri. Mengingat Nur usai melakukan aksinya mengambil semua harta benda milik keluarga Siti. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.